Halo, Youth Generation, kembali lagi di Masyarakat Bertanya, Figur Menjawab. Oke. Kali ini kita bersama Bapak Julham Firdaus, selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan, sekaligus anggota DPRD Kota Tangerang Selatan di Komisi 4, teman-teman. Nah, sebelumnya mungkin mau tanya kabar Bapak dulu nih, Pak. Alhamdulillah, sehat, baik. Sehat, Pak? Gimana? Kamu juga sehat ya? Saya juga alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa nih, Pak, kira-kira ini? Ya, penjadwalan DPRD kan sudah tertuang dalam mandat BAMUS ya. Jadi kita setiap bulan itu ada badan musyawarah untuk menjadwalkan kegiatan AKD dari berbagai macam fungsi di komisi masing-masing dan kegiatan-kegiatan 3 fungsi ya. Undang-undangan, ya kan, pengawasan dan penganggaran. Baik. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih, Pak, terkait tentang kurikulum merdeka dan juga inovasi pendidikan untuk pendidikan berkualitas. Mungkin mau langsung masuk pertanyaan, Pak ya. Boleh. Pak Julham, kurikulum merdeka saat ini sedang banyak dibicarakan, Pak. Nah, terutama soal fleksibilitas dan fokus pada kompetensi. Menurut Bapak nih, Pak, apa sebetulnya yang harus diperbaiki atau dirubah dalam sistem pendidikan kita agar kurikulum merdeka ini bisa berjalan sesuai dengan kondisi idealnya gitu, Pak? Ya, tentu rancangan dan kajian kebijakan ini kan menjadi menarik ya untuk penguatan dari sisi individualisme ya dan karakteristik dunia pendidikan ya. Ini perlu ada pergerakan bersama tentunya. Jadi tentu hal-hal masukan dan penguatan saya khususnya di daerah ya Tangerang Selatan justru nanti sesuai dengan ranahnya akan mengkaji dari berbagai macam instrumen yang bisa kita matchingin dalam pendidikan di Tangerang Selatan, karena kan karakteristiknya juga harus dikuatin sih. Tentu masalah yang sedang didorong oleh pemerintah ini menjadi satu energi pendidikan yang saya pikir cukup baik ya dalam tantangan-tantangan zaman saat ini yang perlu ya komitmen bersama untuk mengkarakterkan dunia pendidikan itu jauh dari hal-hal yang di luar patutan ya. Kurikulum ini juga menjadi menarik untuk didorong, tapi bukan hanya penambahan secara kurikulumnya sebenarnya, tapi bagaimana komitmen dari mulai sistem, sumber daya dan anggaran ini benar-benar juga linear tuh berbarengan gitu, agar kurikulum ini menjadi suatu penguatan basis pendidikan yang bisa mengembalikan marwah gitu loh, atau kultur pendidikan yang fun ya, yang bahagia, yang bersama, yang gotong, macam-macam lah, sehingga fenomena pendidikan yang sekarang kita sangat khawatir ya dengan kasus bullying lah, kasus-kasus lain-lainnya, ini mungkin bisa terfasilitasi dengan kurikulum ini. Itu sih harapan kita. Berarti memang di kurikulum merdeka ini cukup harus banyak kolaborasi juga gitu Pak, dengan banyak pihak, dan juga gimana caranya memang mungkin dari segi perencanaan itu menghadirkan pembelajaran yang fun dan tidak bosan gitu. Iya kan, orang sekolah, orang mencari pendidikan itu merdeka. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa was-was, merdeka dari banyak-banyak hal yang membuat semangat dan fokus belajar itu terganggu. Bagaimana ini bisa diterjemahkan? Jadi apapun kurikulumnya, apapun kebijakan pendidikannya, kalau dari sistem pengajar ya, dari sistem aturan dan sistem dukungan anggaran tidak bisa berbarengan atau tidak bisa ngegas gitu, ya saya pikir kurang maksimal.
Karena alat dukung daripada kurikulum ini bisa terakomodir di dunia pendidikan, ya potensi anggaran, Bos. Ya kan? Penting kan? Semua kan pengen fun. Bagaimana para guru ya, para pengajar ini bisa fun? Ya kan, gajinya nggak ditambah tapi kurikulumnya ditambah, kan ini penting ya. Jadi ketersediaan anggaran ini penting, dan jaminan dan fasilitas-fasilitas lainnya tentu ini menjadi rancangan penguat dari kurikulum kemerdekaan. Ini juga kan menjadi semacam adaptasi juga dari kurikulum sebelumnya yang mungkin apalagi yang kurikulum sebelumnya lagi itu kan terlalu fokus kepada pengajarnya gitu Pak ya, terlalu fokus pada guru, sehingga bagus adanya adaptasi, jadinya fokusnya kepada murid gitu Pak ya. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua Pak ya. Boleh. Baik. Ada beberapa keluhan gitu Pak soal akses pendidikan, seperti fasilitas maupun teknologinya yang sering muncul. Nah, sejauh mana nih Pak DPRD sudah memperjuangkan aspirasi ini untuk bisa memastikan anak-anak Tangsel itu mempunyai kesempatan belajar yang sama gitu, termasuk dengan akses yang masih menjadi kendala tadi. Ya, Tangsel sendiri bersyukur ya ada di wilayah perkotaan dan wilayah strategis ya, ibu kota ya. Artinya kita secara kewilayahan sudah menjadi hubungan kuat pusat ya. Jadi kalau bicara masalah sarana dan dukungan pendidikan, kita pikir undang-undang sudah menetapkan dalam Badan Sostek itu 20%. Itu buat sarana dan dunia pendidikan yang harus bisa dijalankan dengan baik-baiknya. Dan untuk Tangsel sendiri, kita di DPRD itu ada dana Komisi 2 secara fungsi kemitraan dan dashboard monitornya. Tapi tentunya saya juga di Komisi 4 harus bisa menerjemahkan bahwa dukungan pendidikan itu bukan hanya dari alat atau SDM atau sarana lain, tapi infrastruktur ya hari ini yang memang kita pastikan bisa nyaman, bersih, aman, tidak terganggu, itu juga jadi dorongan kita. Artinya semua harus berjalan bersama-sama. Jadi kolaborasi dan koneksi terhadap kebijakan itu penting. Kalau koneksi dan kolaborasi kebijakannya tidak tumbuh di masing-masing OPD di daerah, saya pikir akan pincang. Nah ini penting gitu loh. Jadi harus dipahami pendidikan itu mempunyai kualitas, kemajuan dan bertransformasi itu harus semua sarana kebijakannya bersamaan. Ya kan kadang-kadang kita kan lupa tuh. Ya kan sama yang namanya gotong royong, sama namanya kolaborasi. Kita kadang-kadang mengedepankan ego sentral, ego sektoral. Nah ini harus dihapus agar pendidikannya semakin maju, semakin bonafit lah ya, semakin oke lah. Artinya semua semakin happy lah. Harus ada semangat kebersamaan gitu kan. Gotong royong tadi yang ya kolaborasi lagi-lagi gitu ya. Karena pada dasarnya kita juga mungkin pemerintah sendiri pun nggak bisa untuk memaksimalkan kalau mereka berjuang sendiri gitu. Harus ada banyak pihak mungkin dari swasta maupun itulah gunanya legislatif sebagai pengawasan pengawasan kinerja dan pelaksanaan eksekutif. Tentu kita di sini sangat fokus ya, sangat benar-benar komitmen untuk bagaimana Tangerang Selatan ini terakomodir isu-isu tahunan yang menjadi keluh kesah emak-emak ya, orang tua gitu loh, tentang kuota, zonasi, pakai rekomendasi, pakai pungli dan lain-lain. Ini harus dibahas. Artinya pemerintah harus hadir dengan benar-benar mendorong sarana pendidikan itu terfasilitasi di setiap kelurahan kecamatan. Kalau di Tangsel ya, karena kalau kita ukur lulusan SD dengan bentuk sekolah SMP ini belum sama di Tangerang Selatan. Ya, SD-nya sekian puluh, ya kan? SMP di bawah SD. Bangunannya kan ini kan nggak seimbang. Nah ini kita dorong bentuk keterpihakan kita kepada pendidikan itu di DPRD, bagaimana mempercepat pembangunan SMP ini bisa mendekati daripada jumlah SD yang di Tangerang Selatan. Dia semua terserap gitu loh. Karena kan ketentuan pusat dari zonasi dan lain-lain itu juga
menjadi kendala warga di Tangerang Selatan untuk mendapatkan hak pendidikannya. Sehingga pungli, sehingga pakai rekomendasi, pakai kekuasaan dan lain-lain masih berjalan nih. Jadi kan sudah keluar dari adab pendidikan ya. Jadi kita mau menekan itu percepatan pembangunan biar orang tua lagi nggak khawatir dengan masalah zonasi dan lain. Sejauh ini berarti apakah memang gedung-gedung sekolah SD, SMP, SMA di Tangsel sudah cukup Pak, representatif gitu? Apa gimana tuh? Ya kalau bicara bentuk gedung ya memang kita punya kajian dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan sudah sesuai dengan layout kepatutan lah. Artinya hari ini kan kita di Tangsel itu pemerintah daerah mempunyai 2 fungsi pendidikan, SD dan SMP. Karena SMA dan SMK masih di bawah kebijakan provinsi. Tapi tidak terhenti di situ. Kebijakan boleh berbeda, tapi pengawasan dan keterpihakan dukungan terhadap SMA dan SMA tetap dijalankan. Kalau bicara masalah representatif ya pasti kita bukan ngasal membangun, ngasal membentuk, tapi semua kajian masukan dan kategorinya tentu kita ukur biar sarana dan gedung sekolah itu menjadi rumah bagi siswa, bagi pengajar gitu loh. Bukan menjadi tempat cuman mengajar, tapi menjadi rumah. Kita pengen sekolah di Tangerang itu menjadi rumah anak-anak dan pengajar biar nyaman, aman, tenang ya ceria. Gitu sih. Ya. Baik, mungkin 2 pertanyaan itu cukup menjawab sih Pak terkait permasalahan tadi yang dimana salah satu kendala dari warga itu tadi fasilitas dan teknologi yang sering muncul, terus juga salah satu kurikulum merdeka yang mungkin masih menjadi pro kontra dan permasalahannya. Mungkin terima kasih Pak Julham atas jawabannya. Nah, semoga masyarakat Tangsel bisa nih merasakan langsung manfaat dari kebijakan DPRD Kota Tangerang Selatan. Jangan lupa Sobat Tangsel ikuti terus Masyarakat Bertanya, Figur Menjawab, karena kita bisa tahu nih dari program ini apa saja langkah nyata DPRD untuk warga Tangsel. Sekian Bapak. Terima kasih. Selamat siang.